Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih kitab Yosua. Ini sudah tema yang ke-21 dan kita akan bicara di pasal 22 ini. Temanya judulnya Ela itu suku-suku yang di seberang Sungai Yordan. Maksudnya suku Ruben, Gad dan setengah suku Manasye. Sebelah Sungai Yordan itu artinya ini batas Sungai Yordan itu Danau Galilea, Sungai Yordan, ini Laut Mati. Inilah yang di sebelah baratnya itulah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi yang di sebelah timur, kita tahu ceritanya itu, waktu itu Musa ya, generasi kedua itu yang sebelum mau masuk tahun ke-40, kurang lebih, di situ Musa menghantam, ada dua raja di situ, orang Amori. Jadi orang Amori ada yang di sebelah timur, sebelah barat juga. Itu Sihon dan Og, dua raja itu. Kemudian sudah gitu Musa berkemah di dataran Moab itu. Dan suku Ruben, Gad dan setengah suku Manasye, dia melihat bahwa daerah itu bagus untuk peternakan karena mereka banyak ternaknya katanya. Sehingga mereka mintalah kepada Musa, kami tidak mau nyebrang Sungai Yordan, ya. Kami mau tinggal di sini karena ini daerah bagus untuk peternakan katanya. Padahal itu bukan tanah perjanjian, ya. Ini kegagalan generasi keduanya itu, yaitu yang itu suku Ruben, Gad dan setengah suku Manasye itu. Musa langsung marah lah, ditegur, itulah kalian ini seperti bapakmu, ya. Engkau membuat enggan orang Israel untuk masuk merebut tanah perjanjian, ya. Akhirnya ngomong-ngomong lah, nego-nego lah. Akhirnya ya udah, karena udah keras gitu, orang ini suku Ruben, Gad, setengah suku Manasye tidak bisa lagi dengar omongan Musa. Akhirnya Musa bilang begini, oke lah, kalau begitu diizinkan Musa, tapi tentaramu harus ikut, ya, masuk bertempur, ya. Maksudnya Musa itu supaya jangan melemahkan 9,5 sukunya ini, ya 9,5 suku yang lain, agar jangan jadi malas ya nanti nyebrang Sungai Yordan berperang, sementara mereka enak-enak aja. Nah, begitu ya. Ini sebenarnya kasusnya sama ketika orang Israel bicara tentang perceraian, ya. Kalau kita baca lagi ini sekedar mengulang untuk kita mengetahui bahwa seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi bukan karena itu rencananya semula. Matius 19 itu ayat yang ke-8, ya, ini ayat 7-nya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, ini orang Farisi ngomong, ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ada kehendak Tuhan semula, ada juga izin Tuhan, ya, karena ketegaran hati umatnya. Ini jadi yang 2,5 suku ini memang tegar juga, ya. Dia nggak mau, pokoknya saya nggak mau, kami mau di sini, ya. Sudah dinego-nego akhirnya, dan memang mereka mentaati, ya. Ada 40.000 kurang lebih itu tentara dari suku Ruben, Gad dan setengah Manasye itu masuk, ya, ikut berperang. Ketika selesai mereka berperang, itu yang dipimpin Yosua, ya. Perang yang dipimpin Yosua itu memang lurus kena itu daerah Efraim, itu daerah yang utara dan selatan Yehuda sudah didapat, ya. Efraim Yehuda sudah dapat. Tapi yang 7 suku belum, ya. Jadi masih banyak daerah yang belum diduduki. Tapi memang negeri itu sudah aman, ya, berhenti berperang, aman. Dan pulanglah yang 2,5 suku ini, tentaranya itu, yang 40.000 itu kurang lebih. Dia pulang dan dikasihlah sama Yosua, dipanggil di pasal 22, ya. Saudara baca aja sendiri, ini satu pasal soalnya ini. Jadi Yosua bilang, ya udah, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, ya, tapi kamu setia memelihara perintah Tuhan. Jadi memang yang 40.000 itu setia memelihara perintah Tuhan, ya, yang lewat Musa itu, ya. Jadi dapatlah mereka berkat yang 40.000 itu. Di sini dibilang Yosua,
Ayat 8, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Jadi, walaupun yang 2,5 suku ini memberontaklah, katakan itu sebenarnya, berkeras hati, tidak mau tinggal di tanah perjanjian sebelah barat Sungai Yordan itu. Tapi mereka diberkati juga ya, karena mereka dapat juga ini apa jarahan, kekayaan ya, banyak perak, emas, tembaga, besi dan sebagainya. Jadi ini langsung aja lah dulu kita terapkan lah ya, karena banyak orang Kristen pengkhotbah juga, dia menggunakan berkat itu sebagai bukti bahwa aku berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa mana buktinya orang itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, berkat itu, dan terutama tentu berkat jasmani yang dimaksud ya. Maka kalau ajaran sukses atau ajaran kemakmuran itu, kalau orang diberkati, tandanya ya kayak dia sedikit, nggak boleh banyak masalah lah ya. Terus penyakit juga enggak ya, karena Tuhan ingin kau kaya, makmur, sehat, sedikit masalah atau apalah semuanya lah ya. Itu dijadikan bukti berkat yang ke arah sana. Memang bicara juga berkat rohani, tapi nggak jelas berkat rohaninya yang mana. Sementara perjanjian lama jelas itu, baik kemah sucinya, hari rayanya, semua hukum-hukumnya itu adalah simbol daripada pengalaman rohani. Karena perjanjian lama kalau diterapkan dalam perjanjian baru itu hanya satu aja istilah, Kristus di dalam batin, itulah dia. Nah, saudara lihat, 2,5 suku ini diberkati ya, pulang dengan banyak kekayaan, jarahan apa semuanya, perak, emas. Mereka bagi-bagilah itu di sebelah timur Sungai Yordan itu ya. Pertanyaannya, apa itu berkat itu tanda bahwa mereka itu yang 2,5 suku itu berjalan menurut rencana Tuhan semula? Tidak. Mereka berjalan dalam izin Tuhan. Izin Tuhan itu karena ketegaran hatinya. Mereka tegar untuk bertindak atau berdiam atau tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu bukan, makanya selalu kalau Alkitab ini selalu baca, 2,5 suku ini diberikan, dia diberikan tanah oleh Musa, sementara yang di sini itu oleh Yosua yang adalah tanah perjanjian melalui dari Tuhan. Yang ini bukan dari Tuhan tanda kutip ya, maksudnya dari Musa ini. Karena Musa sudah nggak bisa lagi nasihatin, udah berkeras ya. Sudah. Sekali lagi saya katakan ya, berkat, terutama berkat jasmani itu nggak membuktikan sama sekali bahwa seseorang itu berjalan dalam rencana Tuhan. Ini saya bicara sama untuk semua orang Kristen ya, yang udah lahir baru. Saudara jangan pikir kalau Tuhan memberkati engkau kelihatan sedikit masalah, kau kaya dan engkau banyak perak, emas atau pendeknya nggak banyak masalah dan sebagainya, itu bahwa engkau sedang berjalan dalam rencana Tuhan yang semula. Bukan itu, nggak ada bukti itu ya. Kenapa? Karena Tuhan memang Tuhan yang memberkati, semuanya diberkati sama Dia kok. Seluruh dunia ini sudah diberkati. Kenapa? Karena sudah diberikan anaknya yang tunggal. Ini kan sudah tahu nggak? Bapa berkata besar kasih Bapa kan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sudah tahu nggak? Anaknya yang tunggal sudah diberikan. Apalagi soal makanan, minuman, pakaian, apa semua yang lain. Kalau terjadi kelaparan di dunia itu karena kerakusan beberapa orang atau beberapa kelompok, sehingga yang ini kaya sekali, yang ini miskin sekali, ditindas lagi. Itu bukan Bapa yang bikin begitu. Bapa itu memberikan anaknya. Karena Bapa begitu mengasihi dunia ini ya. Masa Dia ngutuk lagi? Enggak, seluruh dunia sudah diberkati. Ishak diberkati, Ismail juga. Yakub diberkati, Esau juga, ya, dapat tanah juga Esau kok, ya Edom, tanah Edom itu, ya. Jadi jangan pakai deh berkat Tuhan atau khotbah-khotbah kalau kau ikut Tuhan engkau akan diberkati. Itu konyol banget deh. Sudah tahu nggak yang paling kaya orang-orang di dunia ini, konglomerat yang paling kaya di dunia ini? Rata-rata bukan orang yang ikut Tuhan. Bahkan ada yang ateis, ada yang ngaku nggak peduli, dia diberkati oleh Tuhan karena semua langit bumi laut dan segala sini milik Tuhan ya.
Jadi iblis, jangan bilang, oh itu dikasih sama iblis karena ke Gunung Kawi gitu. Iblis itu binatang, nggak punya apa-apa. Dia diciptakan emang ada maksudnya. Seperti Tuhan ciptakan binatang lah, ada maksudnya. Tapi dia nggak bisa beri apa-apa. Setan itu hanya penipu dan pembunuh, itu kok gelarnya. Ya. Jadi di dunia ini yang saya yakin kalau di data ya, kalau ngomong di Amerika lah, saya nggak tahu Bill Gates atau Mark Zuckerberg itu apa semua yang lain. Orang-orang kaya atau bahkan Jack Ma itu Alibaba itu, saya sering dengar juga dia. Katanya orang kaya, yang terkaya di Tiongkok, saya tahu ya. Dia bukan pengikut Tuhan, nggak ada yang ngomong-ngomong Tuhan Yesus. Diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, terus ada anak Tuhan yang ikut Tuhan setengah mati, hidupnya susah. Makanya jangan pakai berkat, terutama berkat jasmani sebagai tanda. Itu konyolnya minta ampun tuh. Itu setan betul dia ngomong itu. Membuat umat Tuhan ya merasa tertuduh lah, merasa itu memang ajaran setan. Persis itu Yudas bilang, guru palsu itu begitu. Guru palsu itu Yudas bilang begini, memanfaatkan kasih karunia Tuhan atau kebaikan Tuhan, tapi diarahkan kepada berkat-berkat yang jasmani itu. Itulah dia cirinya guru palsu. Tidak diarahkan kepada maksud kehendak rencana Tuhan yang semula, menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Enggak gitu. Jadi sekali lagi, ini baru segini nih. Sekali lagi ya, nah ini sih untuk umat pilihan Tuhan lah, ya. Yang di dalam batinnya ada pengurapan yang berfungsi untuk mengetahui mana guru palsu, mana guru yang sejati, mana yang ajaran-ajaran dari setan, mana yang dari Tuhan. Tapi ini saya kasih tahu, kalau saudara dengar khotbah, nggak usah panjang-panjang, saudara 5-10 menit juga saudara harus tahu itu. Umat pilihan Tuhan terus tahu itu. Ah, ini orang khotbah ngomongnya ke arah mana? Udah 5-10 menit. Gak usah banyak-banyak. Kita langsung tahu, oh, dia berbicara kebaikan Tuhan yang diarahkan kepada maksud-maksud sukses yang mirip-mirip dengan motivator. Sukses-sukses duniawi ini, ajaran kemakmuran lah, sehat lah dan sebagainya itu. Ya. Ini dia tandanya, ya. Tetap diberkati, tapi tidak berjalan di dalam rencana Tuhan semula. Ya, ini 2,5 suku. Kemudian berikut poin kedua. Yang 2,5 suku ini akhirnya karena dia cemas, khawatir, karena dia di luar rencana Tuhan semula. Akhirnya dipikir nanti anak-anaknya yang saudara yang 11,5 suku ini bilang, engkau nggak ada bagian apa? Nah, itu coba baca dulu ini ya. Mereka khawatir, akhirnya mereka bikin mesbah tiruan, ya. Khawatirnya termasuk begini, karena nanti katanya kalau anak-anakmu ngomong ya, mana dia ini? Nah, ini dia. Kamu tidak ini tuduhan ya dari yang suku 9,5 itu, nanti kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan, maksud anak-anak mereka itu, anak cucunya nanti. Sehingga nanti yang 2,5 ini anak-anak mereka meninggalkan Tuhan. Karena memang mereka sudah dalam posisi salah gitu loh. Posisi hanya izin Tuhan aja. Mereka juga khawatir, takut, itu dosa. Firman Tuhan bilang jangan takut. Kalau jadi orang takut itu dosa. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi kalau orang khawatir itu dosa. Nah, 2,5 suku ini berdosa, berbuat takut dan khawatir. Kenapa? Ya karena posisi mereka sudah melanggar rencana Tuhan semula. Memang orang yang melanggar rencana Tuhan semula pasti akan rasa takut, pasti akan rasa khawatir dia. Ya. Nah, ini kan jarang diomongin ini ya. Nah, kalau malah kayak bilang biasalah kalau kita khawatir, kalau takut, dan namanya juga hidup di dunia. Enggak. Orang yang tandanya khawatir, cemas, besar kemungkinan dia sedang memang berjalan dalam izin Tuhan, bukan dalam rencana Tuhan semula, kayak 2,5 suku ini. Akhirnya lakukanlah tindakan-tindakan. Bikin mesbah sebagai saksi ya, supaya nanti keturunan kita untuk meredakan kekhawatirannya lah gitu. Ya. Jadi 5 menit lagi nih ya, sini begini aja lah, kita langsung masuk kepada aplikasinya. Jadi bagaimana ini? Bagaimana supaya saudara dan saya berjalan di dalam rencana Tuhan semula, ya, bukan di dalam izinnya. Ya memang sekali lagi saya mesti katakan, semuanya kasih karunia.
Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia, kita akan dihajar, dibentuk, diproses sedemikian sehingga kita mengerti rencana Tuhan semula itu apa, dan kita berjalan di dalamnya. Kita pun memberitakan rencana Tuhan itu belak-belakan lah ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, saudara, kalau memang betul dan saya juga berjalan dalam rencana semula, saudara harus beritakan ini. Rencana Tuhan itu apa sih? Kejadian 1 ini cepat saja. Kejadian 1 ayat 26-28. Di situ Bapak bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran dengan kita. Itu rencana loh ya. Banyak orang berpikir ketika Tuhan menciptakan Adam Hawa di Taman Eden, itu berarti sudah kalimat itu sudah jadi. Padahal kalimat itu perhatikan baik-baik. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran dengan kita supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu lah, ya, menaklukkan segala sesuatu lah ya. Apakah Adam dan Hawa sudah menaklukkan segala sesuatu? Apakah Adam dan Hawa sudah tahu yang baik dan yang jahat? Itu waktu Adam Hawa diciptakan tuh itu innocence artinya. Enggak kudus, enggak juga jahat. Ya orang belum tahu, kayak anak bayi. Kayak gitulah dia. Itu kalau, maaf kata ya, kalau Adam itu misalnya kencing di tengah-tengah jalan itu dengan Hawa tuh berbuat apa, bahkan telanjang pun enggak malu. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Kayak bayi kalau telanjang kan enggak malu. Ya, anak kecil ya kalau dia kencing aja di mana-mana dia nggak malu. Kenapa? Dia belum tahu. Orang yang begini masa serupa segambar dengan Tuhan? Gimana sih? Jadi baru rencana semula. Dan rencana Tuhan membuat bukan sebagian manusia. Semua manusia direncanakan akan menjadi serupa segambar dengan Dia. Hanya kerja Tuhan itu berjaman-jaman sampai sekarang belum selesai. Nanti ada dispensasi kerajaan, nanti ada dispensasi langit dan bumi yang baru. Tapi nanti semuanya Bapa menjadi semua dalam semua. Akhirnya semua manusia serupa segambar dengan Dia sesuai rencana semula. Karena rencana Tuhan tidak boleh gagal. Kalau ada yang bilang ada yang ceritanya kan gini, ini cerita para teolog ini yang mesti dibuang. Ini saya masih ada 3 menit. Dia bilang gini, Adam dan Hawa itu jatuh, Tuhan kaget gitu loh. Jadi katanya cerita lagi konyol lagi nih ya. Ini katanya Lucifer itu jatuh jadi setan ya. Ini mau cerita konyol itu, dongeng-dongeng ya. Saya udah banyak tuh bicara itu. Kemudian nanti setan mencobai Adam dan Hawa, jatuh Adam, kagetlah Tuhan. Tadinya udah serupa segambar, jadi rusak ya. Padahal saudara tahu enggak? Kejatuhan Adam itu tuh bagian daripada rencana Tuhan untuk memproses ya supaya manusia serupa dan segambar. Saudara baca dulu Roma 8. Jadi saudara pikir kejatuhan itu rencana setan gitu? Bukan, itu rencana Tuhan itu. Rencana Bapa di sorga untuk memproses manusia agar serupa segambar dengan Dia. Ini baca dulu ya. Itulah karena tidak dibaca Alkitab dengan baik. Ayat 20, pasal 8. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ini artinya seluruh makhluk jatuh ke dalam alam maut, alam kesia-siaan. Yang pengkhotbah bilang tuh alam di bawah matahari, alam di bawah langit itu sia-sia semua. Berbuat apapun sia-sia. Mau kaya kayak sia-sia, mau miskin sia-sia, mau pintar sia-sia, mau bodoh juga sia-sia semua. Seluruh makhluk. Ya, artinya karena siapa nih? Karena Adam jatuh, seluruh makhluk jatuh ke dalam alam maut, alam kesia-siaan. Perhatikan ya ayat berikut. Bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu. Jadi oleh kehendak siapa? Tetapi oleh kehendak Dia. Dia ini udah besar, ini Tuhan ini ya, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga makhluk ya, ini seluruh manusia yang sedang di konteksnya Paulus bicara ini. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Kemerdekaannya kapan itu? Nanti ketika tampil anak-anak Tuhan itu, Roma 8 ayat 19-nya. Ditampilkan, seluruh makhluk menantikan itu. Jadi kejatuhan Adam itu rencana Bapa. Nah, jangan bilang setan itu rencananya. Dan atau Tuhan kaget, jatuh Adam, bagaimana dia? Kita bikin kayu salib lah supaya. Saudara tahu nggak? Yesus itu anak domba disembelih sebelum dunia dicarikan. Udah direncanain. Saudara tahu, saya belajar ilmu sipil sedikit itu. Tiap kita mau bangun gedung udah dibikin dulu.
speknya, gambarnya udah jadi. Mengerjakan sesuatu itu dari akhir, bukan dari awal. Dari akhir udah jadi. Waktu peletakan batu pertama udah ada gedungnya, udah semuanya lengkap. Kayak gitulah Bapak di sorga. Masa Bapak di sorga kalah sama arsitek? Di dunia ini aja arsitek yang bego juga pasti dia bikin dulu dong. Dia mau bangun apa? Sudah ada itu semuanya. Ya ini jadi sudah ada semua, sudah direncanakan. Saudara juga dipilih ditentukan untuk menjadi buah sulung. Nah ini buah sulung juga orang pilihan Tuhan. Oh, jangan lagi duit, emang dasar ini pengkhotbah ini duit begitu. Jadi susah kalau udah ngomong udah cinta uang, yang baca Alkitab, ini paling bahaya nih. Lebih bagus kalau udah cinta uang, orang udahlah jadi pebisnis saja, bekerja aja lah, ya, cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau memang itulah habitatmu, daripada dia ngomong, udah cinta uang, dia baca Alkitab, dia ngomong, ini merusak gereja, merusak. Ya karena gereja jadi ini, saya kalau ngomong kesel juga dalam arti begini loh. Kalau emang mau kaya atau mau apa, cari aja. Tuhan baik kok. Itu Jack Ma dibikin kaya tuh. Apa semuanya lagi apa? Mark Zuckerberg itu ya. Yang punya Facebook itu apa? Yang mau bikin metaverse itu. Kaya tuh semuanya. Banyak orang-orang komunis juga yang dulu tuh kaya-kaya semua. Kenapa sih make-make ini Alkitab? Ini buku suci loh. Ya. Terus jangan pakai ini ayat-ayat ini untuk ngomong ngawur ya. Hukumannya besar itu ya untuk orang yang memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya yang cinta uang, cinta kekayaan, cinta kemuliaan manusia. Ini saya ngomong terus, udahlah ya, cukuplah ya. Pendeknya, kesimpulannya, orang harus berjalan. Ya itu kalau dapat pilihan yang dipilih oleh Tuhan, pastilah orang itu berjalan dalam rencana Tuhan semula. Kalau hanya dipanggil, dia akan berjalan dalam izin Tuhan. Diberkati nggak semuanya? Diberkati. Kalau soal berkat, jangan takutlah. Tuhan itu baik ya. Haleluya. Amin.